justice dan juga masalah struktur organisasi, maka saya ingin menyampaikan kepada Pak Jaksa Agung bahwa dari beberapa subbagian, yaitu pidana umum, pidana khusus, ada satu yaitu masalah datun. Nah ini datun ini sebenarnya menyelamatkan aset negara begitu banyak. Jadi saya harapkan ada perhatian lebih terhadap masalah datun, karena saya lihat minim sekali yang dilakukan, yang didapatkan oleh datun ini. Padahal yang diselamatkan ini aset-aset negara cukup banyak juga oleh datun. Itu satu. Kemudian kedua, mengenai masalah restorasi justice, Pak Jaksa Agung. Jadi kita tahu bahwa saat ini Kejaksaan sudah mendapatkan penghargaan mengenai masalah restorasi justice, itu saya apresiasi. Tapi di sini Pak, ada satu hal yang mungkin juga bisa kita tambahkan mengenai masalah restorasi justice itu, yaitu di bidang kejahatan ekonomi, khususnya juga asuransi dan keuangan. Ini salah satu hal yang mungkin menjadi perhatian kita semua. Karena kita tahu bahwa kejahatan asuransi, kalau asuransinya itu adalah BUMN, maka pelakunya dikenakan tindak pidana korupsi. Namun apabila asuransi tersebut adalah perusahaan swasta, dikenakannya adalah pidana umum. Nah ini tentunya juga ada ketidakpastian daripada para pemegang polis, korban Pak. Nah kalau kita tarik ini kepada restorasi justice, seharusnya korban ini mendapatkan apa yang sudah diambil oleh perusahaan-perusahaan asuransi itu. Permasalahannya kalau BUMN, pemerintah punya tanggung jawab sebagai pengusaha saham. Mereka bail out, dapat. Tetapi bagaimana mereka ini yang swasta, hilang begitu saja. Mereka tidak tahu harus kembali ke siapa. Bahkan satu hal yang mungkin tidak asuransi, tetapi kasus yang terakhir Binomo, Indra Kents, itu vonisnya adalah asetnya disita oleh negara. Berarti negara mengambil uang-uang korban yang sangat-sangat mereka harapkan. Nah ini adalah satu hal yang mungkin kita bisa membuat satu terobosan dalam masalah restorasi justice, dalam permasalahan-permasalahan keuangan. Karena bayangkan Pak, mereka itu korban, mereka itu tadi sudah sempat disampaikan oleh Saudara Heru, bagaimana mereka itu uang pensiun mereka asuransikan. Kemudian kalau yang trading yang robot trading dan segala macam itu, mereka juga sebenarnya simpanannya mereka. Tetapi pada saat ini terjadi kasus pidana yang dihukum, pada saat setelah dihukum, asetnya kemana? Nah ini perlu ada satu restorasi justice di sini, bahwa aset itu bisa kembali kepada mereka. Nah inilah terobosan ini belum sampai saat ini belum tersentuh oleh pihak kejaksaan. Mungkin pihak kepolisian dalam hal ini yang melakukan awalnya penyidikan itu. Tapi di sini setelah ini dilemparkan kepada kejaksaan, tentunya kejaksaan bisa memberikan option untuk mengesah restorasi justice terhadap permasalahan-permasalahan aset yang bisa dikembalikan kepada korban. Jadi ini adalah salah satu hal yang saya harapkan terobosan ini. Kalau Bapak terobosan ini dilakukan, masyarakat semuanya akan mendukung kejaksaan Pak. Karena mereka mendapatkan kembali apa yang tidak pasti selama ini, yang mereka lakukan dengan kondisi pada saat investasi ini. Karena kenapa investasi ini berkembang pada saat pandemi, pada saat krisis? Karena mereka memang banyak yang di PHK, mereka punya pesangon, dan ada option itu dilakukan. Nah ini adalah salah satu sisi kemanusiaan juga, dan ini adalah bagaimana bawa pihak pada masyarakat yang menjadi korban. Korbannya masyarakat Pak, bukan negara. Korbannya di sini masyarakat. Dan ini korban juga harus direstorasi justice masalah ini. Saya kira itu aja pimpinan, terima kasih. Terima kasih Pak Wihadi. Berikut Pak